Halo, kami dari kelompok 11 RBL FI 2103 Elektronika, Program Studi Fisika Institut Teknologi Bandung, akan memaparkan RBL kami yang berjudul Pemodelan Sistem Audio menggunakan LM3886. Next. Kelompok kami beranggotakan Duita Gurning 102-19077, Adam Raihan Ramadhani 102-19079, Afima Hamesa 102-19084, dan Rosabella Dina 102-19086. Speaker merupakan salah satu alat elektronik yang sering dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Pemilihan LM3886 dikarenakan dapat menyuplai power 68 watt di 4 ohm dan 38 watt di 8 ohm. LM3886 sudah dilengkapi dengan spike protection. Penggunaan op-amp dapat menyederhanakan rangkaian diskret yang rumit, tapi kualitasnya tetap baik. Metode yang digunakan dalam penelitian kami adalah metode literasi dan eksperimen. Metode literasi dilakukan dengan mencari dasar-dasar teori dari literatur-literatur yang telah ada terlebih dahulu. Sedangkan metode eksperimen, kami melakukan pembuatan rangkaian sistem audio dengan perangkat lunak Proteus, lalu dilanjutkan dengan pembuatan perangkat keras dari rangkaian Proteus tersebut. Alur dari penelitian kami itu pertama kami mengumpulkan data, lalu melakukan percobaan, analisa, dan terakhir menarik kesimpulan. Dalam melakukan percobaan, kami dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kami mensimulasikan rangkaiannya terlebih dahulu di Proteus, lalu mendesain PCB hingga akhirnya sampai ke sampel produk. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan speaker LM3886 adalah pertama alat, 1 solder, 3 buah breadboard, dan perangkat lunak Proteus. Untuk bahan, untuk PSU untuk LM3886 memiliki detail sebagai berikut yang ditampilkan di layar. Next. Untuk PSU untuk TL072 dan preamplifier, detailnya seperti ada yang di layar. Next. Selanjutnya akan dipaparkan materi oleh Duita Gurning. Baiklah, saya Duita Gurning, NIM 1021977, akan melanjutkan penjelasan. Nah, di sini untuk bahan-bahannya, untuk tone control sendiri, itu tuh yang terutama adalah TL072. Yang untuk power amplifier adalah LM3886 dan speaker akan menghasilkan keluaran berupa daya 50 watt per 6 ohm. Untuk detailnya dapat dilihat pada slide yang disajikan. Next. Nah, untuk hasil percobaannya, setelah merancang rangkaian simulasi dari komponen-komponen yang ada di Proteus, maka akan dilanjutkan dengan membuat PCB. PCB ini dibuat di software isi EDA. Nah, untuk hasil percobaannya dilakukan penyolderan alat-alat yang sudah dicetak pada toko-toko PCB. Dapat dilihat pada gambar
seperti preamp, tone control, dan power amp akan disolder sehingga menjadi satu kesatuan. Next. Berikut adalah hasil rangkaian yang sudah jadi. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosa Beladina, NIM 1021986. Mereka menjelaskan analisisnya. Untuk yang sedang berada di tampilan layar ini adalah rangkaian keseluruhan dari speaker yang telah kami buat, yang dibuat di software Proteus. Next. Penguat daya desain mampu meloloskan frekuensi pada rentan 1,7 Hz sampai 234 Hz. Sedangkan penguat awal didesain agar dapat meloloskan 1,4 sampai 159 Hz untuk kemudian dikuatkan. Batas atas frekuensi yang mampu dikuatkan pada penguat awal dibatasi lebih kecil daripada penguat daya karena terjadi clipping sinyal pada frekuensi tinggi. Pada kaki output TL072 dirangkai penguat awal. Juga dilakukan pembatasan terhadap batas bawah menjadi 15 Hz. Hal ini berangkat dari alasan yang sama, yaitu pada frekuensi di bawah 20 Hz terjadi clipping sinyal. Clipping sinyal dapat dibatasi dengan beberapa cara, misalnya dengan menaikkan tegangan supply untuk LM3886, membatasi frekuensi, ataupun membatasi sinyal sumber. Namun, mengingat keterbatasan PSU mampu menghasilkan tegangan dari 26 volt hingga 31 volt, tergantung dari naik turunnya tegangan PLN. Dengan rata dihasilkan tegangan sebesar 28,6 volt. Pembatasan sinyal sumber dilakukan dengan memberikan resistor pada sinyal sumber. Pada rangkaian ini digunakan resistor sebesar 20 kilo ohm karena berdasarkan keluaran sinyal yang dihasilkan, telah cukup mengatasi masalah clipping sinyal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Bima Mesa, NIM 1021984. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari riset yang telah kelompok 11 lakukan. Rangkaian PSU ini dihasilkan rata tegangan 28,6 berfungsi untuk mensuplai LM3886 dan TL072. Penguat awal itu berfungsi untuk memberikan penguatan 14 hingga 20 desibel dengan mengatur potensiometer pada low feedback. Kemudian rangkaian tone control yang digunakan merupakan jenis James Baxandall tone control. Konfigurasi buffer op-amp yang digunakan di antara tone control dan power amplifier digunakan untuk mengatasi masalah matching impedance di antara kedua stick tersebut. Selanjutnya, rangkaian tone control sendiri pada kondisi flat itu melemahkan minus 20 desibel dan dapat mengatur frekuensi di rentang 40 desibel. Selanjutnya, power amplifier memberikan penguatan sebesar 26 desibel dan mampu meloloskan frekuensi di rentang 1,7 Hz hingga 234 kHz. Permasalahan clipping pada riset ini telah diatasi dengan membatasi sinyal sumber dan membatasi frekuensi yang dikuatkan pada penguat awal, serta mengatur setiap potensiometer sedemikian rupa sehingga clipping dapat dicegah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Berikut ini kami akan tampilkan video mengenai demo simulasi dari hardware. Halo, saya Bima Mesa, NIM 1021984. Di video kali ini saya mewakili kelompok 11 akan menjelaskan mengenai hardware yang telah kelompok kami rancang sekaligus melakukan demo simulasi terhadap hardware ini. Di sini kami gunakan speaker bekas 50 watt 6 ohm yang diangkat oleh power amplifier menggunakan IC LM3886. Selain itu, kami juga menggunakan driver aktif menggunakan TL072, di mana driver ini terdiri dari dua buah rangkaian, yaitu preamplifier dan tone control.
dengan tone control sendiri merupakan jenis yang bermodel James Baxandall tone control. Tone control menggunakan dua buah potensiometer untuk mengatur frekuensi. Di sini adalah potensio untuk mengatur treble dan di sini untuk mengatur bass. Untuk preamplifier juga digunakan dua buah potensio untuk mengatur gain dan volume. Untuk TL072 sendiri itu digunakan setengah-setengah untuk preamplifier dan tone control. Setengah TL072 digunakan sebagai penguat dan converting pada preamplifier, sedangkan setengah TL072 yang lain itu digunakan sebagai buffer di antara tone control dan power amplifier untuk mengatasi masalah matching impedance. Sedangkan untuk supply, LM3886 disuplai tegangan sebesar rata-rata 28,6 dari PSU utama di sini. Sedangkan untuk TL072 disuplai menggunakan rangkaian yang menggunakan dua buah IC, yaitu LM7815 dan 7915 untuk menghasilkan tegangan plus minus 15 volt. Untuk trafo yang digunakan merupakan trafo jenis CT dengan output tegangan 20 volt. Di sini untuk ampernya sendiri tidak tertera pada labelnya karena merupakan trafo bekas. Namun sebelumnya trafo ini digunakan pada speaker jenis stereo. Sedangkan desain kami ini merupakan speaker jenis mono, sehingga kami yakin bahwa trafo ini kuat untuk mengangkat rangkaian jenis mono yang kami buat ini. Oke. Untuk desain PCB kami merancang sendiri mulai dari rangkaian, kemudian pemesanan, dan untuk hasil jadinya seperti ini. Untuk yang masih kosong, ini untuk layer di bawah. Ini adalah PCB dari power amplifier menggunakan LM3886. Sedangkan ini merupakan PCB dari driver yang terdiri dari preamplifier dan tone control menggunakan IC TL072. Untuk power supply seperti ini PCB yang kami buat. Sedangkan untuk rangkaian yang lain, sini kami buat sendiri menggunakan PCB polos jenis dot. Di sini terdapat PCB tambahan, rangkaian tambahan yang merupakan ground loop protection sebagai pengaman saja. Sebenarnya kalau masih ada waktu kami ingin mendesain pengaman untuk speaker juga, tetapi karena keterbatasan waktu, ya mungkin di lain kesempatan saja. Oke. Sedangkan untuk sumber sinyal itu berasal dari aux jack yang terhubung ke handphone. Ini merupakan aux jack stereo, kemudian di split menjadi dual mono. Kemudian karena speaker yang kami buat ini merupakan speaker mono, kami gabungkan lagi untuk kedua input tersebut menjadi satu menggunakan dua buah resistor, dan di sini kami paralelkan kapasitor untuk meningkatkan sinyal yang masuk. Oke, kita cek sound. Oke, kali ini kita akan lakukan demo terhadap hardware yang telah kita buat sekarang. Sekarang kita hidupkan dulu speakernya. Nah, sudah hidup ya. Kemudian kita cek sound sumber audio dari handphone. Sudah oke. Tinggal kita masukkan jack aux ke handphonenya. Kita naikkan volume.
Ya, seperti itulah untuk demo simulasi terhadap rangkaian yang telah kelompok kami, kelompok 11 rancang. Saya kembalikan ke teman saya, Adam. Ya, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.